Hai guys, ketemu lagi di channel saya Barnabas Pujiono. Oke, hari ini saya kedatangan tamu lagi, tamu-tamu spesial. Ada cowok ganteng, ada cewek-cewek cantik tentunya ya, bintang tamu yang super keren. Saya selalu undang bintang tamu bukan orang yang dianggap populer, tetapi saya rasa mereka juga punya keistimewaan. Mereka juga punya bakat, mereka punya potensi untuk membagikan kenyataan hidup, membagikan sesuatu yang berharga. Oke, dari paling sebelah kiri saya ada cewek cantik, namanya siapa nih? Nama saya Kesha. Saya kelas 12 di SMAK. Oke, udah punya pacar Kay? Belum. Belum, yang bener? Bener. Oke, belum kedua atau belum ketiga atau belum? Oke, beneran. Namanya Kesha ya. Dipanggilnya biasanya itu sih, tapi bukan dipanggil nama bapaknya loh ya. Jangan panggil nama bapaknya ya. Oke. Sebelah kiri saya lagi ada cewek cantik juga. Halo, bersuara merdu. Merusak dunia. Oke. Halo, nama saya Selin. Ya udah. Udah pernah kenalan sih kamu ya. Mantannya berapa? Nggak punya. Nggak punya. Yang bener. Ya bener dong, ada sih satu, Shawn Mendes. Oh gitu. Aduh, kayaknya kenal itu. Shawn Mendes. Bukan Shawn Mendesnya. Shawn Mendes tuh tinggi. Itu mantan supir saya bukan sih? Oh bukan. Oh, Shawn Mendes jadi supir. Tolong fans-fansnya Shawn Mendes serang aja Barnabas Pujiono Instagramnya. Oh nggak masalah kan, karena lu ngomong mantannya lu kan nggak mungkin, apalagi jadi supir gua kan. Oke ya, sebelah kanan gue ada yang cowok ganteng, siapa nih? Halo, nama saya Gilbert. Ya, Status ada status single. Oke. Statusnya. Guys, hari ini saya akan bahas bersama teman-teman semua yang sudah hadir nih, bintang tamu, bahas mengenai HTS, hubungan tanpa status. Karena sering anak remaja, pemuda-pemudi suka dengan hubungan ini karena tidak ada ikatan, gandengan sama siapa aja fine, bebas. Bebas. Tidak Santai. perlu, oh ya, jadi mau sama siapa aja bebas, katanya begitu. Saya mau tanya sama Gilbert. Apa Kak? Gilbert, mengenai HTS ini kamu pernah ngalamin gak sih? Sering. Ada sih. Sering. Kayaknya hampir semua orang pasti pernah ngalamin HTS. Oke. Kamu HTS Justifikasi ini. Sorry HTS-nya cuma satu kali dengan satu cewek, atau HTS-nya tuh bisa dengan sekaligus 3 cewek? Oh, satu-satu dong. Satu-satu. Yang nonton, yang pernah di HTS-in sama Gilbert nih, katanya satu-satu, berarti pinter ya, pemain cerdik nih. Oh, parah banget loh. Kan kalau misalnya sekaligus kan nggak mungkin gitu. Sekaligus nggak mungkin, karena nggak multitasking lo ya. Oke, Kay, kamu pernah ngalamin HTS nggak, Kay? Pasti pernah. Pasti pernah. Pasti. Cowoknya yang ngejar-ngejar kamu terus sehingga kamu gantungin, atau kamu deketin tapi maksudnya kamu ada respon tapi kamu nggak pengen ada hubungan, atau bagaimana? Cowoknya ngejar-ngejar atau lunya yang memang gimana? Kalau aku sih lebih seneng gak ada hubungan sih Kak. Jadi bukan cowoknya yang ngejar sih, lebih ke aku ngerespon, tapi emang aku lebih seneng gak ada hubungan aja. Jadi lu memang orang, misalnya Gilbert deketin lu, PDKT sama lu, jadi lu nggak kalau dianya nggak nembak ya lu tetap temenan, tetap dekat. Iya. Kalau dianya nembak belum tentu diterima atau terima? Belum tentu sih, soalnya tergantung juga kan kalau misalkan kayak gitu kan harus lihat sifat dulu gitu kan. Oke. Cocok atau enggaknya gitu, jadi nggak asal pilih gitu. Nggak asal terima lah ya. Oke, bagus, nasib. Saya tanya Selin nih, Selin. Kamu pernah ngalamin gak sih di HTS-in atau kamu meng-HTS-kan orang? Saya dengan HTS atau TTS kali ya. Oke, TTS. Teman Iya. tapi sombong gitu ya. Parah. Itu kayak Gilbert tuh Kak, teman tapi sombong. Oke. Iya, pasti pernah gak sih? Setiap orang pasti ada dalam fase HTS tersebut. Oke, karena HTS kan sebenarnya dibilangnya adalah ketika belum diterima itu disebut sedang berjuang nih. Contoh saya berjuang buat cewek, itu statusnya gue lagi PDKT, itu disebut HTS juga tanpa status kan. Iya. Kan belum ada status pacaran, belum ada ikatan. Iya. Nah setelah ada yang benar-benar sama suka, Tapi nggak langsung. berani. Nah saya mau nanya sama Selin, misalnya kamu sama-sama suka tapi kalian nggak berani, itu kamu ngalamin gitu nggak? Pernah ngalamin gitu nggak? Pernah sih.
Dengan siapa? Ada lah ya. Ya ada lah. Ada dengan cowok kan? Ya iya. Maksudnya cowok itu tertarik sama kamu juga tertarik sama dia. Enggak sih, kalau maksudnya kayak ya dua-duanya sama-sama ada satu interest gitu, maksudnya kayak ya oke, dia anaknya santai, anaknya oke gitu, sama-sama nyaman, tapi ya memang kayaknya nggak untuk dibawa lebih ke hubungan yang serius, karena saya pribadi belum pengen juga sih punya pacar gitu. Belum. Oh, masih fokus belajar. Oke. Gips. Iya, Kak. Kamu sebagai cowok, Gips, kalau kamu berjuang buat cewek, kamunya pengen pacaran tapi si ceweknya pengennya HTSan doang. Kira-kira kamu hubungan itu bakal kamu lanjutin apa kamu ganti haluan? Ganti. Aku masih mending milih dia sebagai teman gitu. Soalnya kalau misalnya Kan bukan milik, belum tentu dianya nggak milih kamu sebagai teman. aduh nak. Kak, saya gatel banget nyebut nama ya tuh. Oke. Tahan. Tahan. Ya gitu sih. Maksudnya pasti kalau misalnya dianya nggak mau, aku juga nggak bakal maksa gitu. Tapi yang pasti aku coba pastiin emang aku suka gitu, nunjukin kalau emang kita benar-benar suka sama dia. Kalau misalnya Kalau lu interest sama dia, lu buktikan. Iya. Tapi kalau dianya ternyata nggak mau, ya lu berarti emang harus move on. lu harus cari haluan lain gitu kan. Oke. Thank you, Gips. Oke. Iya kak. Oke, batas HTS menurut kamu seperti apa? Batasannya tuh. Batas kayak gimana tuh maksudnya? Misalnya gini, Selin kan contoh tadi sama-sama tertarik, tapi nggak mau ada status. Batasannya tuh gimana? Apakah gue HTS tapi kan ada yang bilang ini teman tapi mesra. Nah, batasnya tuh di mana gitu menurut kamu? Maksudnya kayak batas sampai pegangan tangan gitu atau gitu? Ya mungkin batasan perhatian, batasan fisik, batasan ya tentang yang mancing-mancing ke arah sana gitu. Batasannya sampai mana kayak? Kalau aku sih sama aja kayak pacaran sih kak. Kayak nggak ada bedanya ya kalau aku pribadi ya. Kalau HTSan sama aja kayak pacaran? Iya. Aku mikirnya gitu. Thank you, kejujurannya keren. Jarang-jarang orang berani jujur di depan kamera. Karena hampir semuanya ya kayak nggak munafik ya kayak. Banyak dari kalian, sorry ya bukan ngejudge kalian penonton, tapi banyak dari kalian juga seperti itu ya kayak. Nah, berarti kamu statusnya nggak pacaran, tetapi kamu mau diperlakukan seperti pacaran. Iya. Nah, mau atau dianya cowoknya mau atau kamunya mau? Ya sama-sama mau sih. Sama-sama. Contoh ya kayak. Kamu nggak ada status sama si A lah ya. Adi atau siapa lah. Adi. Katakanlah Bu A gitu kan. Nah, dianya suka, dia orang kaya kayak. Dia juga ganteng gitu kan. Lu juga yang seiman lagi, sekristen. Tapi nggak ada status, tapi udah kayak orang pacaran. Gimana kayak? Ya gitu ya nggak apa-apa, emang kenapa? Oke. Emang kenapa ya? Iya oke. Berarti nggak masalah. Yang penting lu jalan senaluri kamu aja. Iya. Dianya juga nyaman, kamunya juga nyaman. Oke. Berarti tujuannya cuma buat kenalan gitu ya. Iya. Saling mengenal. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya kayak sabar ya, Selin ya. Nah, kalau ada cowok yang begitu lagi sama kamu akan HTSan lagi sama cowok berikutnya apa? Gimana? Ya kalau misalkan statusnya aku udah ATS sama satu orang ya, Iya. kalau misalkan ada cewek yang deketin ya aku tahu diri aja gitu kak. Jadi kayak ngejaga. Sorry, cewek yang deketin ke cowok itu. Ah, bukan. Maksudnya kalau misalkan aku nih udah ada status nih sama, maksudnya HTS-annya sama satu cowok. Ya, gitu kan. katakanlah si A. Nah terus ada cowok lain yang pengen deketin aku gitu kan. Ya aku nggak bakal mau gitu karena istilahnya aku udah sama satu ini walaupun nggak ada status. Oh. Status bayangan. Ada lagu Kekasih Bayangan itu. Ada. Itu nggak enak loh menurut saya loh. Kamu Selin, pengakuan itu penting gak sih Selin? Nggak penting. Enggak sih. Maksudnya buat pengakuan bahwa Selin itu udah miliknya gue loh. Maksudnya kayak declare gitu. Maksudnya Enggak sih kak, malah itu agak, apalagi kita masih SMA ya, perjalanan masih panjang. malu. Ya Alasannya apa? bukan malu sih, apa ya, lebih ke nggak enak aja gitu, karena belum pasti sama dia juga. Ini tuh bukan sesuatu yang mutlak pasti kudu musti gitu. Jadi ya santai aja, kenapa sih nggak bisa ya santai aja gitu, ngeflow aja, jalan cerita ngobrol.
Oke, batasannya menurut kamu gimana? Kalau kata si Kay, batasannya yaitu ya gue ya kalau gue sama-sama tertarik dan gue klik terus nggak mau ada status disebut pacaran, gue tapi gayanya kayak orang pacaran. Ya, gitu. Kalau kamu, menurut aku sih, ya itu kan bukan pacaran gitu. Jadi apa ya, lebih kayak teman sahabat aja sih Kak. Oke, support system. Support system gitu kali ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, my support system, tapi fotonya berdua rangkulan. Oh, gitu ada kan. depan itu. Iya. Oke. Saya tanya Gilbert. Ya. Kira-kira apa yang mau disebutkan untuk Banyak. Mau yang mana? Gibbs? Iya, Kak. Kalau tadi kata dia si Kay sama Selin. Kalau pendapat kamu batasannya sampai mana, Gibbs? Batasan hubungan tanpa status gitu. Iya. Ya kayak orang pacaran aja gitu. Kalau misalnya orang pacaran gitu kan berarti udah kayak hubungan tanpa status gitu nggak sih? Tapi tanpa ada status. Kalau misalnya kita pacaran gitu, saling ada yang bilang Dilihatnya kayak orang pacaran, tapi kaliannya sendiri nggak mengaku pacaran. aku pacaran. Oke. Jadi hampir sama kayak Casey ya. Sebenarnya menurut kamu nih, kalau si ceweknya ya, cewek yang kamu HTS-in minta status, kamu akan terima nggak? Ya kalau misalnya aku emang suka sama ceweknya, pasti aku bakal nembak gitu. Nembak. Oke, nembak ke dia. Kalau misalnya ada cewek lain yang lebih sempurna daripada cewek yang HTS-in dan kamu taksir, bukan naksir ya, maksudnya ya ceweknya juga kelihatannya membuka peluang buat kamu hadir dalam hidupnya, cie. Nah itu kira-kira HTS-in itu tinggal terus kamu jadian sama ini gimana? Sama yang pertama. Tetap sama yang pertama. Seperti berarti kayak Kesia ya. Iya. Oke, jadi meskipun HTS kalian setia ya. Harus setia. Oke, keren juga ya. Karena nggak ada status harusnya fine kan, nggak masalah gue jalan sama. Dong, bebas lah Kak, nggak ada statusnya. Kanan kiri oke lah, santai. Oke, mumpung masih jomblo, masih free. Ayo. free will gitu ya. Free will banget. Oke, kalau Kesia tadi kan si Gilbert bilang karena nggak ada statusnya tetap kayak orang pacaran. Kalau kata kamu, kalau seandainya kamu milih berpacaran, kira-kira kalau kamu udah pacaran sama si A katakanlah, kamu akan HTS-an sama orang lain ya? Enggak dong. Enggak. Apalagi pacaran, kamu harus lebih setia. Oke, sip lah, mantap. Oke, tanya lagi Kay. Apa sih yang membuat kamu lebih nyaman HTS? Nggak tahu, dari dulu emang lebih nyamannya HTS aja, soalnya kayak bisa lebih bebas gitu. Mungkin kalau misalkan apa sih, gimana sih ngomongnya, kalau misalkan deket sama cowok lain mungkin enggak gitu. Cuman kalau misalkan main sama cowok lain gitu kan harusnya kan dibolehin gitu, karena kan emang gak ada status gitu loh. Kan kadang juga ada cowok yang posesif gitu kan, pokoknya kamu harus sama aku aja gitu, kamu nggak boleh main sama cowok lain, kan ada yang begitu. Nah aku nggak suka di situnya, makanya aku lebih milih HTS-an daripada berhubungan. Tuh guys, buat cowok-cowok, cewek tuh sejatinya dia pengen terbang seperti burung merpati, ya nggak? Meskipun dia akan balik lagi ke sangkarnya kan, tapi intinya dia pengen bebas, meskipun sudah pacaran maupun HTS. Ada nggak kayak kamu pernah ngalamin nggak kayak HTS-an tapi cowoknya tuh posesif banget? Gue main sama ini nggak boleh, ke gereja nggak boleh, jalan bareng sama ini nggak boleh. Pernah nggak? Pernah. Berarti cowoknya belum dewasa menurut. Iya. Karena kan umur kan nggak jadi patokan juga sih kan? Iya, umur nggak jadi patokan berarti dewasa itu pilihan lah ya. Iya. Oke, Selin. Kalau orang HTS kan benar-benar tambah status. Kamu akan jalanin berapa lama kira-kira HTS? Targetnya kamu nanti suatu hari membuka untuk serius tuh kapan? Seriusnya mungkin SMA kelas 3 kali ya, atau kuliah. Oh, sebentar lagi guys. Ya gitu dong. Aku udah ditunggu siapa? Mamanya catat ya, maminya tolong ya dicatat, katanya SMA kelas 3 mau pacaran, boleh nggak nih? Oh, boleh. Memang boleh. Oh, memang boleh. Bolehnya gitu. ya. Asalkan tapi sekarang nggak ada UN ya. Jadi giveaway lagi dong lulusnya. Enggak Kak, kan ada assessment of minimum competency and survival character yang jadi tetap harus ada. Kalau HTS menurut kamu tuh ganggu pelajaran gak sih? Enggak, harusnya ya. Kalau dalam pengertian aku HTS tuh lebih kayak sahabatan sih Kak.
Oke. Malah justru harusnya bisa saling bantu kalau kebetulan dalam satu jurusan yang sama atau satu kelas gitu. Oke, kamu kan sebagai cewek, cewek nih, pernah nggak ada cowok yang ngebucinin kamu gitu tuh, sampai berjuangnya mati-matian? Aku tidak merasa itu bucin sih Kak, biasa aja. Tapi ada lah pasti yang menurut aku berlebihan. Nelpon, Iya itu berlebihan. terus kan hanya udah makan belum? Kayak udah tidur belum? spam gitu. Udah apa segala macam. Sebenarnya, semua buat kalian para cewek nih, kalian tuh suka nggak sih dengan tipikal yang udah makan belum lagi di mana? Suka nggak dengan cowok yang Aku nggak suka. over perhatian gitu tuh? Aku nggak Biasa suka. aja sih. Biasa aja. Nggak gimana. Tapi bukannya lebih disayang tuh enak, Enggak Kak, risih. Risi? Sejujurnya itu risih loh. Karena lebay ya. Lebay dan Masih sekolah kayak udah suami istri iya, aja. dan jadi terkontrol gitu. Maksudnya kayak terikat banget buat apa sih? Udah makan apa belum juga yang ngasih makan gue mak bapak gue gitu. Nah, kecuali cowoknya beliin Beliin makan. makanan apa, udah dimakan belum? Nah, itu nggak apa-apa. Catat guys buat para cowok nih. Kalau nanya belum makan belum, udah ngirim makanan belum? Iya, Tanya baliknya begitu. gitu dong. Kalau Udah cuma ngirim nanya coklat. doang, buat Sorry, matre dong kalau gitu. Ya enggak juga kok. Namanya cowok ya harus berjuang. Ya bukan gitu. Makanan kan enggak sampai berjuta-juta Kak. Maksudnya kayak ya misal beliin makanan pun nggak harus yang mahal atau gimana. Lagian Oke. kalau cuma nanya udah makan belum kan maksud aku ya Pasti banget lah ya. basi banget. Udah banyak juga yang nanya kayak gitu. Kayak orang tua saya juga nanya tiap hari, Iya. Selin udah makan gitu. Dedenya lu juga mungkin nanya Iya, kayak jadi nanya Ci makan gitu. Oke Gibbs, kamu sebagai cowok Gibbs, kamu apakah tipikal orang yang kalau ingin menunjukkan cinta itu menggebu-gebu atau biasa aja? Biasa aja. Soalnya aku emang tahu kalau misalnya sampai pacaran juga aku nggak bakal yang ngengkang banget tuh. Aku tuh soalnya emang aku tahu kalau aku tuh cuek. Jadi ya emang Kamu sadar kalau kamu tuh nggak terlalu gimana, kamu cuek gitu Iya, tipikalnya ya. Jadi nggak akan terlalu yang kayak tadi nanyain makan terus atau nggak kayak nggak boleh pergi kemana-mana, kayak itu kan mumpung kita masih muda kita kan harus bersosialisasi. Berarti gitu. cool ya, kamu modelnya cool ya, dingin kayak kulkas ya. Kulkas es batu. jadi ada cowok yang memang benar-benar dia mengerahkan segala daya upaya kan. Misalnya dia orang kaya kan, dia berusaha beliin. Nah, kamu mau seperti itu apa tetap dengan gaya kamu sendiri? Kalau ngebeliin gitu mungkin kayak treat. Iya, Mereka iya. mah nggak apa-apa ya kali ya. Ya beberapa kali. Cuma jangan keseringan gitu loh. Maksudnya. Kecuali di momen spesial di mungkin momen ya. spesial itu juga ya kalau bisa jangan terlalu sering sih, apalagi kalau misalnya pakai duit orang tua gitu kan ya. Misalnya kan kebanyakan kita pakainya duit orang tua. Kalau misalnya kita udah bisa cari duit sendiri itu lebih baik. Oke. Buat kalian semua nih, dalam HTS ini pernah nggak ada momen romantis? Pernah. Pernah. Boleh dibagikan momen romantisnya seperti apa, Kay? Parah banget. Sebagai nggak apa-apa lah kan, nggak nyebut namanya kan? Ya kayak yang tadi aku bilang sih Kak, maksudnya kayak ya pacaran nggak pacaran kan sama aja gitu kan Kak. Jadi ya momen romantisnya kayak pacaran gitu Kak. Kayak Oke. mungkin ya kayak lagi berdua gitu. Oke. begitu. Pokoknya dunia milik berdua, yang lain Yang lain kontrak. di apartemen gitu ya. Oke. Kalau Selin yang tadi pernah nggak ada momen romantis gitu tuh? Iya pasti pernah, tapi aku tidak mengingat-ingat hal itu sebagai romantis, harus inget-inget nih, memorable banget. Enggak sih Kak. Enggak, biasa aja. Biasa. Lu kayaknya nggak punya perasaan kali. Gak ada perasaan. Curiga sih. Iya gimana ya maksudnya? Atau terlalu tertutup hati kamu. Biasa aja gitu. Oke Gib, kamu pernah nggak ada momen romantis dengan satesnya itu? Ada sih ya. Ada. Kamu naik beca berdua bareng atau gue? Itu mah sama Selin. Kan beda itu mah. Apa kita ngelewatin Itu beli rel kereta. buku. Oh gitu. Hampir nubruk gitu kan. Itu romantis banget. Oke. Sorry guys buat kalian semua nih. Kalau udah ngomongin romantis, itu kan sebenarnya unsur-unsur dalam sebuah hubungan. Hubungan yang sudah mengikat. Tapi kalian sudah ada memori-memori seperti itu. Boleh dong pendapat saya bahwa HTS itu sebenarnya keliru gitu loh. Lebih baik suka ya katakan suka. Enggak. Kalau enggak ada ya udah. Kan udah ada momen romantis. Karena ada embel-embel momen romantis. Kecuali HTS hanya support system.
Tapi nggak mungkin lah orang support system. Kita nggak usah munafik. Kalau memang sayang. Cuma karena kalian mungkin takut sama orang tua, atau mungkin takut sama firman Tuhan, nggak boleh dulu. Nggak. Tapi ternyata kenyataannya ada momen romantis. Oke. Gimana? Gini Kak, menurut saya nih, Iya. pacaran atau enggak itu bukan tergantung dari udah umur segini, atau udah deket berapa lama gitu, atau udah romantis tapi mana. Tapi pacaran itu berbicara soal kesiapan, Kak. Siapan. Tapi kalau ternyata ya kita udah misalkan gandengan tangan, nonton bioskop berdua atau gimana, itu kan kalau orang yang nggak siap pacaran, ketika nanti pacaran dirasanya mengikat banget, malah jadi nggak nyaman dan menimbulkan konflik, kan buat apa? Oke. Jadi ya kesiapan masing-masing aja. Kalau sama-sama sudah siap, sudah merasa bisa nurunin ego masing-masing, ya silakan jalan ke lebih yang serius gitu. Kalau menurut kamu gimana, Kay? Apa tadi pertanyaannya lupa? Kan gue bilang kalau romantis kan hanya untuk hubungan yang sudah menjalin hubungan, udah resmi, misalnya orang menikah, orang pacaran romantis. Tapi kalian masih HTS tapi udah berani romantis gitu loh. Itu kan menurut saya keliru. Nah, tanggapan kamu kenapa udah romantis dengan HTS-nya kamu tuh seperti apa? Alasannya tuh melakukan itu apa? Karena pengen sih. Polos banget. Iya. Karena pengen melakukan itu gitu ya. Iya. Si cowoknya kepengen, ceweknya kepengen. Iya, dan karena emang lagi zamannya gitu nggak sih Kak sekarang? Zamannya gitu. Iya, lebih lagi banyak yang kayak gitu juga Ya sih. bikin TikTok berdua ya, gitu ya. Oke. Menurut kamu, Bro? Ya, bentar. Kenapa kamu romantis gitu loh? Ya, kenapa kita romantis? Ya karena kan Ya. statusnya masih HTS. Jadi gini Takutnya loh, kalau gimana? misalnya kadang misalnya si ceweknya tuh si cewek mungkin kita maunya sebagai pacar gitu kan ya. Nah mungkin ceweknya tuh cuma nganggapnya kita sebagai kakak doang gitu loh. Nah itu makanya jadi kita tetap HTS gitu, nggak dilanjutin hubungan. sebagai pacaran gitu. Iya. Kak, boleh. Berarti sebagai kakak para romantis. Kayak kakak adek gitu tuh, tau kan? Oke. Karena Kak, menurut Berarti saya, konsep pemikiran romantis saya dengan kamu beda dong. Romantis saya kan misalnya gini, gandengan tangan, nah, kalau sama bapak berpelukan. saya gandeng tangan bapak Ya saya. beda itulah. Kan batasan romantis itu kan sebenarnya nggak ada batasan resminya. Kalau romantis tuh harus pegangan tangan, harus ini. Ada yang menurut Romantis misalnya kamu kamu diajakin ke sebuah restoran, terus ada candlelight gitu, terus kamu dikasih Oh, wine. itu romantis. Itu romantis. Ya? Oh, itu Terus ada romantis. pencahayanya yang redup-redup gitu kan. Bukan rokok makan gratis gitu. Romantis, bukan. Oh, itu romantis gitu. Ya misalnya kamu dibawa ke suatu tempat, view-nya yang keren, cuma kalian berdua. Misalnya di atas bukit gunung, terus hanya kalian berdua, terus dianya memberikan surat apa gitu. Kan itu kan sebenarnya udah sebuah hubungan ya nggak sih? Tapi kalian statusnya HTS, tapi sudah diperlakukan kayak gitu. Ya nggak apa-apa Kak. Sorry Kay, saya mau nanya sama lu Kay. Kamu merasa rugi nggak kalau misalnya HTS, hubungan tanpa status, sedangkan cowoknya sorry kurang ajar sama lu, kamu rugi nggak? Rugi sih. Rugi. Sebagai cewek pasti dirugikan paling banyak. Contoh misalnya dia sudah misalnya pernah kiss kamu, first kiss atau apalah, pokoknya kamu merasa dirugikan nggak dengan itu? Iya. Rugi. Oke, berarti sejatinya semua cewek pengen disayang, ya nggak sih? Iya. Pengen dihargai. pengen dihargain kan, dan juga harus diperjuangkan ya. Selin, kamu nambahin apa tadi? Kelihatannya gatal mau ngomong apa? Tadi yang itu tadi Kak, romantis itu sebenarnya batasannya apa sih? Kan ada orang itu kan masing-masing Kak. Ada yang merasa dengan dirangkul itu romantis, ada yang merasa dirangkul itu ya biasa aja gitu. Oke. Ketika berbicara tentang romantis ya itu. Berarti kalau kamu dirangkul sama siapa gitu biasa aja? Biasa aja. Dirangkul sama dia? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Just friend. Iya kan, ya udah temenan lama, sahabatan juga, Oke. santai aja. Berarti tapi kecuali itu kan karena banyak orang. Misalnya kalian cuma berdua pergi ke bioskop,
terus cowoknya ngebeliin popcorn dan coklat. Kira-kira Oh itu puji Tuhan Kak, pengiritan. ini memanfaatkan keadaan ini. Ngirit duit jajan. Ekonomis gini. Apalagi di masa pandemi seperti ini, uang jajan di-cut. Oke. Iya dong. Jadi itu nggak masalah gitu ya. Ya santai aja. Santai. Asal kita nganggapnya biasa aja, asal nggak ada yang baper terlalu dalam atau gimana ya. Nah, itu. Itu masalahnya sebenarnya. Masalahnya kita ngomongin Iya. baper, Yes. bro. Nah, kalau kamunya biasa aja, tapi ceweknya baper. Cewek itu nggak mau digantungin sebenarnya. Iya. Gimana tuh? Kamu merasa berdosa nggak dengan membuat orang baper, membuat dia digantung? Gimana? Kalau misalnya akunya suka ya harusnya mau ditembak dari awal. Tuh ya, yang digantungin sama Gilbert berarti Gilbert nggak suka dari awal. Nah, Catat teman-teman. jadi sekarang tinggal mundur teratur, Yuk muntaber. mundur alon-alon yuk. Gimana nggak ngerti sumpah. Maybe you explain pakai bahasa Inggris deh. Pertanyaan ulang. Gue sampai lupa nanya apa. Tadi gini Gib, ceweknya nih anaknya baperan, kamunya cowoknya biasa aja. Kamu merasa gimana? Udah tahu nih ceweknya butuh status, butuh sedikit-sedikit dia minta perhatian, sedikit-sedikit gimana. Nah kamu biasa aja. Kamu gimana gitu loh? Biasa aja. Kasihan dong ceweknya. Tapi kan kita nggak bisa maksain rasa sayang. Kalau misalnya kita emang Berarti yang kalau nih, sorry guys, kalau kamu Selin statusnya cewek itu. cewek itu Baperan gitu ya. Iya cewek itu. Aku nggak bisa relate ke sana. Oke, nggak bisa bayangin, nggak bisa bayangin ke sana gitu. Bisa coba. Maksudnya gini nih. Digantungin. Ya dianya ceweknya tuh udah ngebuka diri banget gitu loh, membuka apa kayak kasih sinyal apa gitu tuh. Yes. Tapi dianya diem, dingin, kulkas gitu kan. Ya tinggalin aja Kak, kan berarti nggak cocok. Kalau kamu sebagai ceweknya tinggalin Tinggalin lah. kamu tetap gantungin. bukan ngegantungin, terusnya juga kalau bisa kayak kasih tanda-tanda gitu kalau emang nggak suka gitu. Kamunya biar misalnya mengurangi frekuensi chatting. Iya, biar jadi dianya juga Dia nyadar diri. nyadar diri. Oke. Kalau udah dijauhin mending mundur duluan daripada disuruh mundur. Oke, nyadar diri berarti ya. Oke, kamu pernah nyadar diri bahwa cowoknya yang di HTSin ini udah mulai gelagatnya aneh-aneh nggak? Pernah menyadar? Kamu pernah mundur teratur nggak? Mundur alon-alon? Kebetulan nggak pernah ada yang kayak gitu, jadi nggak tahu. Kebetulan cowoknya kamu selalu maju ke depan. Oke. Kamu lebih suka diputusin apa mutusin? Mutusin. Oke, sadis. Emang cowok cewek begitu. gitu. Tapi oke lah, nantilah di topik berikutnya. Kamu lebih suka diputusin apa dimutusin? Mutusin. Padahal kamu belum punya mantan, kok berani ngomong gitu? Ya nggak apa-apa Kak, kalau diputusin kan kayak ngenes banget. Ntar kalau ditanya sama temen siapa yang mutusin, iya gue diputusin, ngenes banget. Oke. Nih, Kay, nanya lagi sama Kay. Kayak seandainya ada gini. Saya dulu pernah punya pengalaman. Semakin cewek itu bikin penasaran, cowok itu akan terus berjuang, terus menunjukkan bahwa saya serius, bahwa saya pengen serius sama kamu. Tapi begitu serius ditinggalin, karena hanya ingin membuktikan pengen nyakitin gitu tuh. Pernah mikir resiko gitu nggak karena HTS? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Iya, saya sih. Dan kebetulan dapetnya lebih cowoknya ke- bener-bener. Iya, puji Tuhan. Rohani banget kan? Kayaknya sebelum nerima baca ayat dulu syaratnya. Berdoa dulu gitu. Oke, Gibbs. Ya Kak. Sebenarnya ke HTS itu dosa nggak? Kita ngomong ke hal rohani nih. Kalau misalnya masih nggak menjerumus yang ke sesuatu yang dilarang Alkitab, ya nggak dosa. Yang dilarang Alkitab itu apa? Kayak misalnya kan kita kan harus menjaga Kekudusan kita. Mm-mm. Yang kalau misalnya kita udah melebihi itu melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan suami istri, ya berarti itu udah dosa. Oke, menurut kamu Selin, HTS tuh sebenarnya kamu dosa nggak? Enggak. Nggak.
Karena menurut aku ya balik ke tadi sih pemahaman orang-orang. Kalau bagi aku HTS tuh lebih kayak sahabatan lebih dikit gitu. Dapatnya lebih dikit. Lebih dikit. Jadi membatasi orang-orang yang dekat sama kamu supaya orang lain tuh Ya, nggak berani membatasi deket-deket juga sama lu juga. Iya membatasi. Iya. Oke, HTS menurut kamu dosa nggak? Enggak. Enggak. Tentatif sih. Ya kayak Sementara lah ya. Iya, Yes. kata Gilbert juga benar gitu. Kalau misalkan Udah ini kalau udah menjerumus gitu ya dosa. Kalau misalkan masih biasa aja kayak normal-normal aja ya enggak sih. Pernah nggak kamu diajakin yang agak Jujur pernah. Cuman kan emang orang-orang kan emang harus kayak ngebatasin sih ya. Maksudnya harus nahan nafsu juga gitu kan. Oke. Kamu berarti punya batasan dong, punya Iya. pendirian. Iya. Kalau udah sampai level mana lu harus apaan sih gitu kan Iya, mungkin ya. harus berani marah sih lebih ini harus bisa negasin gitu. Oke, thank you buat kejujurannya. Kata kalian berarti kan HTS itu sebenarnya nggak dosa kalau digunakan sebagaimana mestinya gitu kan. Untuk bangun saling, contohnya yang hal rohani misalnya saling ingetin baca Alkitab. Mungkin di pelayanan bareng ya nggak sih? Ada pelayanan satu divisi gitu kan. Atau di sekolah juga saling ngingetin ada PR enggak gitu kan HTS itu. Nah, yang sering tapi image-nya HTS itu salah, keliru gitu. Kata-kata orang tuh itu tuh bucin, itu tuh lu tuh apa sih gitu tuh maksudnya mau aja di HTS-in. Ya kalau dua-duanya sama-sama mau nggak apa-apa. Misalnya gini, misalnya ada pihak ketiga nih. Pihak ketiga, misalnya pihak pertama kan katakan si A dan si B, pihak ketiga C. Nah si C merasa daripada lu HTS mending pacaran sama gua. Ya elunya gimana dulu? Nah contohnya gini nih, kayak misalnya ada cowok yang lebih bagus daripada HTS-nya kamu gitu loh. Dia lebih rohani mungkin, lebih tajir mungkin, lebih tampan mungkin, lebih perhatian gitu tuh. Kata kamu kan nggak tinggalin yang pertama. Tapi yang nawarin itu ternyata lebih menjanjikan gitu tuh. Gimana nih kayak? Pertama sih lihat yang pertama dulu ya. Kalau misalkan emang bener-bener nggak ada harapan lagi gitu ke depannya emang bener-bener still cannot, ya milih yang kedua. Kedua, oke. Karena gini, kan di dalam HTS kan belum ada ikatan. Kamu bebas memilih tentunya. Dianya juga, contoh, apalagi misalnya ya kayak yang HTS ini punya sifat kekanak-kanakan, posesif, terus over juga, perhatian, terus juga dikit-dikit apa gitu kan lebih baik cari yang Lain. oke. Menurut kamu gimana, Selin? Gimana apanya? Kasih tahu Kak. Oh, apa? Pihak ketiga. Iya, pihak ketiganya tuh Selin, ya ampun, misalnya ada cowok, lu lagi HTS-an sama si A terus deh tadi ya. Ganti gitu. Ya ganti loh. Si J lah. Si J ini HTS-an sama lo. Terus datang si Kak. Datang si N. Oh si N. Nggak mau si C Kak. Belakangnya L gitu kan. Nggak mau si C belakangnya A. Pokoknya Kalau si C belakangnya A gimana Kak? maksudnya gini, si N ini Baru connect. Kornel ini di-cut ya. nggak ada kat-katan. Waduh. Nggak ada. Jadi berarti si N ini kamu ngapain sih? Itu nggak realita gitu lu tuh. Hidup aku bukan hidup kamu. Itu tuh kekasih bayangan lu. Itu gue tuh udah ngasih segala-galanya buat lu. Kenapa lu nggak memandang gue gitu gimana? Ya itu kan hidup saya Kak. Saya yang Oke. ngejalanin hati-hati saya, nggak bagi-bagi sama orang. Tapi misalnya kriterianya si J ini cowok yang bad boy gitu tuh. Kamu gimana? Bad boy outside, good boy inside nggak apa-apa Kak. Oh. Yang Lihat penting insight-nya orangnya. benar Yang gitu. penting insight-nya benar. Sebenarnya pilihan kamu kalau misalnya bad boy banget ya pasti gue udah tendang. Iyalah. Bukan haknya si N ini untuk menerima Untuk- N. ah. Siapa tuh menerima Z gitu kan? Iya. Siapa Z? Nggak ada. Enggak ada. Kalau nggak salah sebenarnya masih C. Oke. Ulang perang ini. Oke, Gibbs. Iya, Kak. Kamu tadi dia bilang kan seandainya nih ada cewek yang bilang sama lu, Gibbs, please deh, lu HTS-an sama dia tuh nggak ada faedah, lu buang waktu, buang energi. Nah, lu akan gimana? Kalau misalnya
sama kayak yang pertama kayak Kay juga. Cuman terusnya aku ngeliat ke yang keduanya yang barunya tuh. Kalau misalnya aku emang kira-kira emang suka sama dia, terusnya lebih Chemistry-nya dapat. chemistry-nya lebih dapat. Kayak why not gitu. Lu coba. Coba PDKT dulu. Oke. Terusnya kalau misalnya emang lebih jalan kan kenapa nggak pacaran gitu. Oke. Gip, sekali lagi Gip. Ya Kak. Kalau orang tuanya lu tahu bahwa kalian tuh deket, orang tua nggak mungkin nggak peka menurut saya. Orang tua tuh orang yang ngelahirin kita kan. Anaknya lagi deket sama siapa, lagi sering perhatian sama siapa, lagi mesem-mesem sama siapa, kelihatan pasti gerak-geriknya karena dia pernah muda. Orang tuanya tahu HTS itu menurut dia salah dan melarang orang tuanya. Kamu gimana? Tetap HTS atau HTS Backstreet? Jadi ada istilah lagi baru lagi nih, Backstreet HTS gitu. Oh, tutup-tutupan gitu dari orang tua ya. Jadi kan kalau pacaran kan ada pacaran Backstreet. Ini bener-bener HTS tapi HTS Backstreet lagi. Gimana tuh? Sembunyi gitu ya. Levelnya di atas bucin ini. Kalau misalnya nggak disetujuin sama orang tuanya, Iya. ya Ya udah. mundur. Kamu nurut sama orang tua? Iya, tapi Nggak ngumpet-ngumpetan? ya umpet-umpetan mungkin. Ya gini, paling nggak sampai umpet-umpetan juga sih. Yang penting kita tahu gitu batasnya, pasti gitu. Pasti Oke. nggak akan terlalu itu. Oke, seandainya begini nih, kayak Gilbert, kamu akan berusaha buktiin ke orang tua atau kamu akan mundur? Backstreet sih kalau aku ya. Backstreet di dalam HTS. Iya. Oke. Udah ada Backstreet pula. Jadi Soalnya ada kan, pacaran, Backstreet, HTS, baru Backstreet. Backstreetnya dari HTS ya. Oke. Padahal HTS menurut saya juga udah Backstreet loh. Enggak Kok juga, gitu? Kak. Enggak juga. Enggak Ada yang juga nunjukin dong. juga. Ada yang nunjukin juga. Oke. Menurut kamu gimana tadi Kay? Sorry Kay. Ya Backstreet sih. Soalnya kan maksudnya kalau namanya juga udah sayang gitu kan ya Kak, apalagi anak muda gitu kan. Iya, nggak munafik lah ya. Iya, pasti kan susah gitu, nggak segampang itu ngelepasin. Apalagi kan emang udah, walaupun nggak ada status, karena menurut aku status nggak penting gitu kan. Yang penting kita yang ngejalanin gitu, omongan orang mah biarin aja gitu. Oke, menurut kamu status itu nggak penting karena kebanyakan statusnya doang, tetapi kelakuannya buat orang lain itu juga parah Nah, kan. itu kan lebih nggak enak gitu kan. Menurut kamu gimana? Kalau orang tua udah say no, aku jauhin dulu pelan-pelan. Mami dengerin. Hai mami. Aku jauhin dulu, Selin jauhin dulu pelan-pelan. Tapi kan akun Selin lain ada 2. Oh. Jadi iya. Oke. Karena bener sih nggak mungkin semudah itu melepasnya. Tapi Karena kalau anak orang- muda lah ya. Ya iya. Karena jalan hidup orang tua dan anak itu berbeda. Meskipun nasihat orang tua itu perlu dan kita perlu menghargai, menghormati kan. Tetapi ada kehendak bebas dari anak-anak. Nah, kalau tadi bilang si Kay status itu nggak penting. Yang penting sama-sama komitmen. Nah, kira-kira nih, Gibbs, kamu mau HTSan sampai kapan, Gibbs? Yang penting statusnya nggak terlalu penting. Yang penting HTSan sama si A sampai nanti sampai kapan? Sampai Kedatangan Yesus yang Kedatangan kedua Yesus yang kali. kedua kali. Sampai parah. Sampai udah ya emang udah gak ada harapan gitu. Pasti kan kita bakal cari yang emang benar Akan teruji dengan waktu lah ya. Akan teruji dengan waktu. Oke. Kita pasti bakal cari yang emang udah waktunya gitu. Berarti misalnya nanti kalau udah kuliah beda luar kota, beda kota, otomatis itu akan diuji tuh LDR beratnya. Iya. Udah HTS, LDR pula. Apalagi Ngapain? Backstreet. Waduh. Backstreet LDR. Itu udah jelas godaannya, apalagi cewek. Cewek kan sorry ya, cewek mungkin sering di kos-kosan sendiri, tiba-tiba ada yang perhatiin, mana sih yang nggak seneng? Pasti seneng kan. Sedangkan cowok yang HTS udah bukan cowoknya, HTS Backstreet jauh lagi. Nggak langsung nggak kerasa gitu. Perhatiannya cuma by phone doang gitu, mana ada gitu kan. Nah, Kay, sampai kapan Kay? Kira-kira buat kamu pengen HTSan? Setahun mungkin. Setahun. Iya, jangkanya. Jadi begitu lulus SMA lu udah nggak mau HTS? Iya, maksudnya kan aku tuh mikirnya kalau SMP SMA tuh zamannya aku tuh dimana aku nyari pengalaman gitu, nyoba-nyoba gitu kan. Maksudnya Oke. harus nyoba kenal sifat cowok gini gitu. Nanti pas udah kuliah gitu atau mungkin bisa lebih serius gitu nyarinya. Kamu nggak takut dicap player gitu? Kalau play girl? Enggak sih kan? Enggak. Enggak usah dengerin omongan orang. Oke, karena kamu yang jalan masa depan gitu kan? Iya.
Karena kadang lebih enak kayak gini. Oke. Jadi diri sendiri aja. Jadi gini nih, omongan orang kan kadang ini dan itu karena nggak ngalamin kan. Daripada nanti lu ngamuk ngebuka hati, ternyata lu nggak pernah pacaran, akhirnya begitu udah waktunya usianya pacaran, usianya mau nikah, Malah nggak tahu apa-apa. nggak tahu apa-apa, nggak tahu Siap. dijahatin orang atau dijodohin orang tua gitu kan, yang cowoknya Stranger gitu. umurnya jauh banget gitu. Selin, gimana Selin menurut kamu Selin? Apa tadi dijodohin kan? Bukan. Sampai kapan kamu akan ber-HTS? Sampai siap. Sampai siap lebih serius lagi. Sampai siap kedua belah pihak dong. Iya. Oke. Kalau tadi saya bilang HTS, kata kalian HTS itu tidak berusaha, tergantung pada fungsinya. Sekarang imbasnya HTS itu adalah kalian ngerasa rugi nggak sih di HTS-in? Karena sebagai cewek nih, sebagai cewek misalnya nih statusnya kayak Gilbert ini cowoknya lu, dia ngomong sama gua, kayak itu cowok cewek lu kan? Bukan, temen deket doang. Lu coba ngomong gitu. Bukan, cuman teman dekat doang. Perasaan lu gimana? Biasa aja karena emang kenyataannya gitu. Tapi kan ada hubungan. Iya, tapi ya biasa aja sih. Jadi lu nggak sakit dengan declare-nya dia? Enggak. Enggak. Kalau kamu gimana? Ya udah, karena aku juga seperti itu Kak orangnya. Misalkan aku deket sama orang tiba-tiba tanya punya ini. Oh, berarti kalau misalnya nih ada gue nanyain lu, Selin, lu kelihatannya kondisinya dekat, aku, lu kelihatannya lu deket sama si N gitu kan, sama Gak N. mau si C Kak. Ya maksudnya katakanlah N gitu lo, lebih gampang. Nggak mau, Gue C. ingetnya itu gitu kan. Gak mau C. Nggak usah. Lu deket sama si N. Apa si J Kak? N kan bisa bukan itu kan, bisa Nana, bisa Nini gitu kan, bukan gitu kan. Kamu deket sama itu, kesehariannya sering chatting bla bla. Nah tiba-tiba ada saya yang nanya, Selin kamu pacaran sama dia nggak sih gitu? Enggak. Nah, kamu pacaran nggak pacaran sama dia? Nah, gue nanya sama si N ya, N, kamu pacaran sama Selin nggak sih? Gue deket, tapi gue nggak mau ada hubungan, gue santai aja, dia teman biasa. Gimana perasaan kamu? Iya biasa aja Kak. Yakin? Yakin nggak merasa dasar cowok tidak? Ya enggak. Kamu berarti nggak pernah merasa? Karena memang kenyataannya tidak ada apa-apa. Kalau aku udah pacaran, declare gitu kan, tiba-tiba kalau nanya sama dia, nggak pacaran kok, cuma temen doang. Nah itu baru cowok kurang ajar. Oke. Itu langsung aja putusin Kak. Berarti kalian sadar bahwa HTS memang nggak ada status. Nggak ada. Jadi kalau cowok atau cewek pasangan kamu itu menyatakan mengedeklar bahwa dia masih single, Ya nggak apa-apa. nggak salah. Karena memang nggak ada status apa-apa kan. Oke, sebenarnya status itu untuk nanti nikah ya. Iya, bukan untuk pacaran itu juga. Cuma mesti di ini guys, gini. Cuma mesti nanti kalau kalian udah siap, umurnya udah siap, kayaknya lebih ke declare nggak? Menurut kalian nih, declare itu penting nggak sih? Maksudnya suatu hari kalau kalian udah siap? Penting. Penting. Kalau udah declare kan, misalnya ada cowok yang suka sama lu lagi, dia kan nyadar nggak mau gangguin hubungan orang, gitu, supaya nggak karma digangguin lagi nanti suatu hari kan. Menurut kamu penting nggak, Selin? Penting karena pelakor tuh banyak Kak zaman sekarang Kak. Sebelum tikung balik dulu. Apalagi kriterianya kayak dia pinter, idola lah. Dia punya tampang mungkin sekelas saya gitu kan. Kayak nggak terima banget. Maksudnya ganteng gitu tuh. Ganteng lah ya. Maksudnya gimana gitu tuh? Gimana apakah kamu akan terus nggak perlu declare, nggak perlu pengakuan dari dia, atau ya wis gitu lah? Padahal kamu usianya udah dapet, kamu udah waktunya gimana? Tampang sih nggak penting sih Kak, kalau kata aku mah. Tampang nggak penting. Penting sifatnya sih, mannernya, Oke. attitude lebih penting gitu. Oke. Gips, kamu gimana Gips? Apa, Kak? Ya tadi kurang lebih pertanyaan sama. Kalau dia datang lagi. Hah? Kalau udah Kalau siap udah siap umurnya. sebenarnya. Oh, perlu Declare. apa, perlu declare atau enggak? Iya. Perlu sih biar nggak ada orang ketiga Hmm. gitu.
Perlu ya, karena supaya kalian juga nggak semena-mena. Iya. Karena gini, saya kan sudah nikah, sudah mengalami namanya pacaran juga. Kalau rasa sayang nih, sayang tuh kadang-kadang perasaan, ya nggak sih? Tapi kalau komitmen itu disadari. Komitmen dalam pernikahan tuh komitmen disadari. Jadi apapun kekurangan pasangan saya harus saya terima. Gitu. Kalau gue udah nikah. Tapi kalau pacaran kan kelihatannya masih menggunakan perasaan. Selama dia masih sayang, selama ada syaratnya tuh. Syaratnya dia masih care kayak selama dia masih bisa diajak enak-enakan, ya gue jalan. Nah, tetapi dalam pernikahan nggak begitu. Di pernikahan lebih bukan soal perasaan sih. Dulu konsepnya saya cinta ini bagai bla bla bla. Romantis, tapi lebih ke komitmen gitu loh. Komitmen satu diri sendiri kepada Tuhan paling utama, kedua kepada pasangan. Gitu sih guys. Oke, masuk ke sesi terakhir nih. Kurang berapa menit, Nel? Oke. Nih kalau orang yang HTS kan pasti nih dianggapnya adalah hubungan yang keliru. Kalian nyadarin itu nggak sih? Keliru karena nggak ada status gitu tuh. Deket pisan, deket banget, tapi nggak ada status. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris kita biasa nyebutnya single but not available. Oke. Jadi kayak ya, more than friend, less than a boyfriend gitu. Oke. Ya. Oke. Dalam HTS ini kamu bilang seperti pacaran kan? Berarti anggap saja status itu menurut kamu nggak penting juga. Nah, apa yang diharapkan dari HTS kamu ini? HTS tuh lebih kayak PDKT sih ya, kayak menurut aku ya. Jadi aku lebih ngarepin kayak bisa kenal sifat dia dulu gitu kan. Kalau misalkan langsung pacaran gitu kan kayak bakal lebih lebih konfliknya lebih banyak gitu kan depannya, karena belum tahu sifat gitu. Jadi aku lebih ngarepin bisa kenal sifat dia dulu sih. Oke. Berarti boleh disimpulkan begini ya, gini. Kalau HTS adalah bagi anak-anak remaja ya, bagi anak remaja adalah proses di mana belajar saling mengenal dulu tanpa ada ikatan dulu. Itu pandangan kita sama ya, begini ya. HTS adalah proses pendekatan saling kedua lawan jenis, bukan sesama jenis ya. Hati-hati guys. Lawan jenis berusaha saling mendekati, baik cowoknya maupun ceweknya berusaha saling mendekati, saling mengenal. Yang belum ada status itu lebih aman. Maksudnya lebih dikatakan itu hampir semua orang alamin. Tapi yang keliru adalah sudah berumur, sudah hubungannya jauh banget, dan ternyata si cowok dan ceweknya ini punya hubungan lain dengan orang lain, tapi HTS juga sama ini yang keliru. Jangan sampai anak-anak HTS tuh punya motivasi begini. Yang keliru kan begitu. Ngerti nggak, Gap? Ngerti. Gimana, Gap? Nih kan bentar. Nih kan kita kan udah HTS nih. Iya. Bentar bukan, salah. Ulangin kalimatnya. Nih misalnya dia si A udah punya pacar. Si A terus ya dari tadi. Si Z punya pacar. Iya. Nah, enggak. Terusnya kitanya si Z-nya tuh harus bisa sadar diri enggak HTS juga sama orang lain. Biar jadi sama saling apa tuh? Saling setia. Iya, setia. Terus dianya kayak ngejaga hati kita tuh. Rasa gitunya. Susah ngomongnya. Oke, Selin. Berarti HTS ini kan kita sepakat bahwa saling mengenal. Kalau sudah udah HTS mengenal, tetapi dia sama orang lain, kamu pasti nggak mau dong? Iya, nggak mau lah. Nggak mau. Nah, kamu udah ngerti itu salah, dan kamu akan mundur kan? Mundur. Nah itu teman-teman semua, maksud saya pertanyaan itu adalah gini guys, membuka mata kalian semua. Tayangan hari ini nih, kalau mau HTS disebutnya kan pengenalan dulu sebelum ke jenjang yaitu berpacaran. Itu boleh saling mengenal, saling perhatian, itu nggak salah. Saling mengingatkan, saling menopang saling menopang dengan doa gitu, bukan topangan tangan. Jadi itu nggak masalah. Tetapi yang salah adalah
kalian udah HTS-an sama orang, Sama orang lain. ternyata sama orang lain. Jadi cuma buat Mainan. dan cuma buat alibi doang. Hati-hati nih para player, para cowok dan cewek saya semuanya. Hati-hati guys. Hidup itu berputar. Kalian nanti juga punya anak. Nggak mau kan anak perempuannya digituin, di-HTS-in terus, dan ternyata diselingkuhin. Udah HTS, selingkuhin lagi kan. Backstreet pula. HTS selingkuh Backstreet. Jadi motivasi motivasi HTS ini harus benar-benar yang benar. Ya nggak sih, Kay? Motivasinya adalah untuk saling mengenal dulu, bukan untuk mengelabui sebuah hubungan. Contoh, karena Gilbert pengen PDKT dengan orang lain lagi, ngomong sama si A, lagi. Kita HTS dulu. Nah ini jangan ya guys. Jadi buat para anak remaja, ingat, jangan punya motivasi HTS itu untuk mengelabui sebuah hubungan, menutupi sebuah aib, menutupi sebuah motivasi yang jahat. Oke, mungkin dari Kay ada closing statement atau apa, Kay? Apa ya? Pesan-pesan gitu buat para HTSer. HTSer. Nggak tahu lagi deh. Apa ya? Nggak tahu, kok bingung. Tetap berjuang gitu. Ya, Mungkin sebagai cewek. Gimana tipsnya buat sebagai HTS? Ya, bingung. Bingung nggak Sebagai tahu. cewek kamu harus bagaimana gitu tuh. Kasih tahu ke teman-teman bahwa pengalaman saya menjalani HTS seperti ini gitu. Ya tahu diri aja sih, jangan terlalu over banget gitu. Maksudnya jangan terlalu over kayak terlalu berperasaan banget gitu, karena namanya juga kan gak ada good. status gitu kan. Tahu diri. Hmm, Berarti harus jangan kegeeran lah ya. hmm. Jangan terlalu baper gitu ya. Oke, apalagi Kay? Terus juga kan HTS kan emang kayak ajang-ajangnya pengenalan dulu gitu kan ya. Jadi harus bisa lihat-lihat juga gitu, jangan asal milih juga sih gitu. Jangan asal deket sama cowok gitu ya. Jangan asal langsung mau gitu. Udah sih gitu Oke, aja. thank you Kay. Selin. Ya sama kata tadi, jangan baper, jangan terlalu. HTS itu bukan apa-apa loh teman-teman. Ini tuh cuma ya kayak tadi, sahabat lebih dikit gitu. Jadi jangan terlalu ngarep, jangan terlalu baper, jangan terlalu mengekang juga. Karena buat apa sih, kita juga kan gak mau dikekang. Sama ya kalau HTS, tahu batasan sih. Harus tahu batasan apa yang boleh dilakukan dan apa yang gak boleh dilakukan. Oke, thank you Selin. Gips, Ya, apa buat para cowok nih? Oh betul cowok. Jangan baperin, jangan terlalu baperin. Terus dia juga jangan kebawa baper juga. Ya. Terusnya jangan itu sih, paling jangan mainin perasaan orang gitu. Kalau misalnya udah HTS, terus jangan sampai kayak HTS-in orang lain juga, terusnya jadi orang bikin keliru gitu. Nanti lama-lama main TTS kalian. Nanti main TTS. Apalagi Gip? Udah. Oke guys, jadi buat teman-teman yang sedang HTS, gunakanlah waktu ini untuk saling mengenal. Bukan berarti kamu terus-terusan sama cowok itu dan cewek itu, tapi berusahalah bersahabat dengan siapapun, berelasi dengan siapapun. Buka pikiranmu bahwa dunia nggak harus diselesaikan atau dijalani dengan yang sedang kamu HTS-in ini, tapi dunia buat belajar, buat mengenal Tuhan, buat melakukan positif, buat produktif guys. Ingat ya, buat teman-teman semuanya yang mungkin HTS-nya sudah mulai keliru, sudah mulai menyimpang, buru-buru putusin aja. Mundur aja. Karena masih HTS. Yes. Misalnya cowoknya udah kelihatan gimana, udah mulai nakal-nakal, atau ceweknya juga udah kelihatannya tidak memberikan harapan, cuma HTS-nya kering banget gitu, hubungannya kering, nggak ada gairahnya, maksudnya nggak ada chemistry-nya, ya udahlah, daripada udah HTS tapi kering banget gitu kan, percuma, nggak ada semangatnya guys. Jadi tetap berjuang untuk masa depan kalian yang lebih bagus, menata dari sekarang supaya kalian punya status penting di hadapan Tuhan, bukan status penting di hadapan manusia guys. Sekian dari kami semua, ada Kesia, ada Selin, ada Gilbert. See you. God bless you. Cukup ya? Oh, yang tadi di-cut ya? Enggak. Di-cut ya? Di-cut ya? Ada nggak? Ayo kita perang.